Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Wafa Salah Sofawi, lalu ada Antum Farah Zafira, ada Dea Putri Amalia, ada Firda Aisyah Rahmania, ada Liesti Kurnia Rahayu, dan Salvani. Di sini kita akan membahas tentang struktur anatomi mata, fungsi, serta proses penglihatannya. Saya akan menjelaskan apa itu mata. Mata adalah organ sensorik utama yang memberikan reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual kepada otak. Struktur mata yaitu ada kornea, pupil, lensa, retina, iris, jasad siliaris, dan otot silsiaris, sklera, koroid, saraf optik, dan proses penglihatan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sklera dan koroid. Dimulai dari sklera. Sklera adalah bagian putih dari mata yang menyusun 5/6 dari bagian belakang mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang selanjutnya adalah koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Koroid berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Otot siliaris adalah cincin dari otot lurik yang lembut yang ada di mata manusia yang terdapat di bagian tengah lapisan vaskular, yang berfungsi untuk mengontrol penyesuaian mata untuk melihat objek dengan jarak yang beragam dan juga untuk mengatur aliran aqueous humor ke dalam saluran skeleum. Otot siliaris mengubah bentuk lensa di dalam mata, bukan ukuran pupil. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kornea dan juga saraf optik. Kornea merupakan bagian yang bening bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Selanjutnya, saraf optik berfungsi untuk meneruskan visual informasi benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Bagian selanjutnya adalah pupil. Pupil atau yang sering dikenal dengan si hitam yang peka akan cahaya. Nah, ini adalah berperan sangat penting dalam penglihatan. Ukurannya itu berbeda-beda. Jika keadaannya dalam keadaan terang, ia akan memiliki ukuran 2-4 mm. Jika dalam keadaan gelap, ia akan berukuran 4-8 mm. Nah, keadaan pupil ini, pupil akan mengecil ketika banyak cahaya yang ditangkap. Nah, sebaliknya, pupil akan membesar ketika keadaan gelap. Itu berfungsi agar banyak cahaya yang masuk ke dalam iris. Nah, selanjutnya, pupil akan mengecil ketika benda dekat. Itu agar penglihatan kita tidak kabur. Nah, selanjutnya, pupil akan membesar ketika benda kita jauh atau kita dalam keadaan semangat atau cemas. Yang selanjutnya ada iris. Iris ini adalah bagian mata yang berwarna yang berada di sisi-sisi pupil. Nah, iris ini berfungsi untuk mengontrol masuknya cahaya kepada pupil. Nah, ketika banyak cahaya, otot-otot ini akan merenggang. Nah, tapi ketika gelap, otot-otot ini akan mengendur. Dan iris ini memberi warna pada seseorang sesuai dengan kandungan nilai seseorang. Ini saya akan menjelaskan tentang lensa. Lensa adalah bagian mata yang menyerupai jaringan, transparan, dan lentur, yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Menjelaskan tentang retina. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel ke otak, yang akhirnya menafsirkan sebagai gambar dan objek yang mata lihat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses melihat. Pertama-tama, cahaya masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya. Cahaya selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Cahaya kemudian akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar tepat ke retina mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirimkan ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang bisa dilihat.